Nah, kita langsung masuk ke tahap tesnya nih, tahap tesnya. Ini ada yang mau jelasin gak nih tahap tesnya nih? Iya. Ini setahun loh, Cuk. Apa ya? Itu calon mertua udah ngoceh-ngoceh tuh. Aku ingat banget itu. Aku Kenapa, daftar. Nah, terkait yang tadi dokumen additional ya. Nah, itu ada nggak sih dokumen-dokumen tertentu yang bakal nilai tambah ke kita? Ya kalau siapa tahu ada yang apply sertifikat paskibraka, ya kita nggak tahu kan. Kalau nggak palang merah remaja, sebenarnya bagus, tapi untuk ini kayak mungkin kurang relate. Bagus sih punya sertifikat itu. Nah itu ada nggak Pak yang kayaknya lebih relate nih, lebih cocok lagi nih. Balik lagi di podcast koneksi, yaitu podcast secret. Waduh, hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang agak beda. Saya dikerubungin dari topik dari BUMN ya hari ini ya temanya ya. Jadi hari ini temanya BUMN, terutama Pelindo. Anjay, kayak seru-seru banget nih. Ini dia ngeliatin saya terus, takut gua nih. Nah, jadi hari ini kita udah kedatangan 3 orang ini spesial. Yang pertama ada Bang Samuel. Bang Sam doang ya. Sorry, ini Bang Sam doang. Terus ini ada Dama, ini ada Bang David. Kita bakal kupas tuntas masuk Pelindo 2, anjay. Sebelumnya kita tonton dulu profil Pelindo 2. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, di mana pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim memegang peranan kunci untuk memajukan perekonomian bangsa. Pemerintah mencanangkan program tol laut sebagai solusi untuk menekan biaya transportasi dan menurunkan disparitas harga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. IPC merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, berkomitmen untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan pada seluruh stakeholders. IPC melakukan transformasi dengan cara mengelola korporasi secara terintegrasi dengan menerapkan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di IPC merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia dan dipercaya untuk menjadi ujung tombak perekonomian nasional. IPC menuju Digital Port dilaksanakan melalui otomatisasi fasilitas dan aplikasi teknologi informasi, integrasi Vessel Management System dengan INA Portnet, sentralisasi Container Freight Station, Terminal Operating System untuk non-terminal peti kemas dan terminal peti kemas, e-service, dan cashless port transaction. Oke, itu dia video dari profilnya Pelindo 2. Ini nggak bohong, ini insecure banget nervous nih, Kak, dikelilingi yang sudah terjamin, sedangkan saya belum. Nah, oke, kita mulai dari introduction aja kali ya per orang ya. Mulai dari Bang David dulu nih. Jadi sebelum Abang masuk Pelindo 2 yang katanya untung 2 triliun itu, 2,5 triliun itu. Tahun berapa tuh? 2019 itu. Yes. Itu sebelum kerja di situ udah ngapain aja nih? Sebelumnya udah pernah magang 1 tahun di perusahaan LNG. Wih, ngeri banget pokoknya dah. Kemudian Ngeri banget tuh. 2 tahun di agency. Ih. Dan setahun di salah satu perusahaan tanker Jadi apa Indonesia. tuh? Jadi apa di perusahaan tanker? Jadi semacam analis gitulah. Ngeri. Satu udah jiper nih. Ayo dari Mas Dama nih sekarang. Lu pernah magang apa atau sebelumnya? Alhamdulillah, gua fresh graduate. Wih anjay, tunggu makin minder. Hina saya, kotor. Ayo dari Fresh from the oven. Oke, fresh nih ya. Masih seger-seger ya otak ya. Oke, terus. Alhamdulillah. Ya paling magang 2 bulan, 3 bulan lah di BKI. Oke, magangnya aja BKI cuy. Oke, terus. Dan PT PAL. Oh, PT PAL ya. Terus habis itu langsung masuk Pelindo. Alhamdulillah. Oh, mantap luar biasa. Semakin ini cuy, semakin jiper saya tuh. Ayo. Terus dari Bang Sam nih, Bang Sam. Kalau aku sebelumnya pernah OJT ya. OJT apa? Kerja praktek di Batam di galangan kapal sama di BV.
Apa tuh BV? Nggak tahu. BU Veritas kayak BKI cuman dia dari Prancis. Wah, anjay. Nah, itu berapa bulan ya? Sebulan lah. Oke. Terus sebelumnya pernah bekerja setelah lulus di salah satu shipping company. Shipping company-nya kalau boleh tahu gerak bidang apa? Sorry, gerak bidang apa? Bergerak di bidang oil and gas. Luar biasa sekali. Semakin kepada pemirsa, saya intimidasi nih rasanya ini. Gak ada partner, gak ada Bang Rinaldi. Bang Rinaldi, Anda kemana? Nah, jadi jadi ngeri-ngeri banget ya. Apalagi nih udah ada yang kerja. Jadi ini Bang David udah kerja, lu udah kerja sekitar 3 tahun lah ya. Iya. 3 tahun ya. Kalau Bang Sam udah 2 tahun. 2 tahun lah ya. Sedangkan si Daman nih udah masih magang ya. Nah, ini unik nih karena BUMN kan konon kabarnya ini kan agak-agak sulit nih. Ya kalau dibilang sama-sama PNS juga enggak, tapi cukup menantang kan. Yang susah lah orang masuk BUMN nih, masuk Pelindo 2. Kalau sebagai fresh graduate itu bisa cerita nggak gimana sih? Kok tertarik sama Pelindo 2? Kok pengen masuk sana gitu? Dan apa? Ada kenapa motivasinya tuh? Gue cobain nih BUMN, belaga gila aja, Belgi, belaga gila aja, gue keterima gitu. Jadi gua cerita dari mana dulu nih? Dari awal. Dari lahir. Dari lahir. Nah, Oke. dari lulus kuliah aja. Terus gimana? Jadi gua waktu itu pernah magang di BKI. Kebetulan waktu di BKI itu gua survei di kapalnya Pelindo Marine Service. Oke. Punyanya Pelindo 3. Oke. Disitulah awal gua tahu Pelindo. Terus setelah lulus kebetulan ada tuh lowongan dari IPC. Apa itu IPC? Ternyata Pelindo 2 kan. Oke. Gua baru lulus. Singkatan apa tuh IPC itu? IPC Indonesian Port Corporation. Wah, anjay. Indonesia. Terintimidasi saya. Terintimidasi. Apa tadi? Indonesia bukan Indonesian lah. Oh iya Indonesia. Oke. Indonesia Port Corporation. Oke. Ulang lagi nggak? Nggak usah. Terus santai. Nah. Terus setelah itu ya gua baru lulus, ya udah gua langsung daftar aja, Bro. Daftar, tinggal nunggu pengumuman. Baru-baru ya kenapa sih gua bisa keterima gitu ya? Ya di lain mungkin ya ada di sisi lain gua itu beruntung. Tapi ya di satu sisi lain ya ini gua langsung kasih tips and trick atau gimana? Oh, entar dulu, sabar dong. Ntar dulu, Background sabar. dulu. Enggak, ini kayak sound easy banget ya. kayak gue masuk Pelindo aja tuh, kayak ada pendaftarannya, gue tinggal scan barcode, terus gue tinggal masukin gitu aja, terus gue keterima. Kayak segampang itu. Kayak effortless banget. Kayak effortless banget, kayak daftar bikin IKTP. Tinggal nunggu hasil aja pokoknya. Terus ya kenapa tapi kok tertarik gitu kan? Udah handle kapal tadi nih. Nah, apa yang dilihat dari kapal itu terus kayak mungkin nih apa perusahaannya Bonafit kah atau emang gara-gara kayak BUMN terjamin nih ya gimana? Selain itu ya kalau jadi gua bener ya? lihat dari background gua kan sebenarnya background gua teknik perkapalan ya. Oke, Teknik dari perkapalan mana itu tuh kampusnya? Kebetulan gua dari Undip. Oke, Undip. Teknik perkapalan itu ya sebenarnya kita membuat, merancang dan menganalisa suatu kapal. Sebenarnya ya kalau kita bandingkan dengan pelabuhan ya itu tempat sandarnya kapal. Yoi. Oke. Ya dari situlah gua bisa ya dari segi gua lihat maritim. Berarti ya inline lah dengan jurusan gua. Dari situlah gua cari-cari apa aja sih yang lowongan di situ. Posisi apa aja sih yang ada di situ. Ada suatu posisi yang posisinya pas dengan jurusan gua. Nah, ya udahlah. Jadi apa? Gua coba aja. Jadi apa waktu itu posisinya? Posisi gua di situ di pelayanan kapal kebetulan. Oke. Jadi ngeliat pelayanan kapal itu ya. Oke, di situ ada tertera teknik perkapalan. Ya udahlah gua daftar. Ya gua sebagai fresh graduate ya mencoba untuk tidak pilih-pilih pekerjaan. Ya di situ. Enggak, Anda pilih-pilih dengan memilih Pelindo, Anda pilih-pilih sebenarnya. Ya, kebetulan aja. Kebetulan aja. Gua lulus ada lowongan. Oke. Ya udah gua daftar dong. Kayak gampang. Oke. Emosi. Gimana tadi? Oke, jadi gara-gara ngelihat lowongan itu terus kayak ini fresh graduate jadi it's time to explore kali ya. Terus kayak cocok sama background gue, terus kayak ngelihat gue ada pengalaman juga di situ, pernah nyentuh perusahaan itu juga. Jadi kayak coba aja kali ya. Oke. Kalau Bang David nih ngelihat Pelindo 2 kenapa gitu kayak wah Pelindo nih kenapa, apa alasannya, kenapa nggak pilih BUMN yang lain atau PNS? Oh, itu pertanyaannya udah sering banget ya saya terima, jadi saya jawabnya kayaknya template deh. Oke, nggak apa-apa. Jadi waktu mau diketik boleh di sini, nggak usah dijawab. Kalau saya waktu jadi sekolah background manajemen pelabuhan dan pelayaran. Wih, ngeri banget terus. Kemudian
waktu tingkat 1 itu hadir di Semester 1 kali ya? Iya. Semester 1, oke. Itu hadir di salah satu Natalnya Pelindo. Sip. Nah, terus ngeliat ini perusahaan Pelindo kayak BUMN, kemudian tentang pelabuhan, dan 4 tahun total belajarnya pelabuhan terus. Oke. Yang mana berpikir kalau ya ilmu yang saya pelajari di kampus selama 4 tahun berarti ya bakal teraplikasikan di perusahaan ini. Oh, bakal relate kayaknya. Bakal relate banget. Tapi kan banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang emang geraknya di bidang pelabuhan juga maupun Iya. swasta maupun anak perusahaan dari BUMN itu. Iya. Tapi kenapa harus Pelindo 2? Kenapa harus itu? Pendapat saya nih ya, Yeah. kalau ngelihat dari background sekolah sama posisi sekolah itu di Jakarta, Waduh. kita tuh ngelihat pasti ngelewatin Pelindo atau GICT. Ah, Itu kayak ya buat saya itu salah satu one of dream company yang saya pengen lah kayak gitu. Luar loh. biasa Meskipun ya ada beberapa opsi, tapi salah satunya Pelindo 2 gitu sih. Tapi dulu kepikiran gak sih kalau ini kalau nggak tembus Pelindo 2 mau yang lain lah, ada pikiran Iya seperti pasti. itu? Ada. Gitu. Kita kan harus siapin 3-4 option kan kalau misalnya mana ada. Kemana niatannya? Kemana? Ha-ha. Pasti ke ship owner sih. Ke ship owner. Iya. Oke. Jadi udah nyiapin opsi juga ya. Opsi, Kalau iya. Dama udah nyiapin opsi atau belum? Ya gua sebagai fresh graduate banyak dong opsi. Oh banyak. Gua 20? Wah, lebih. Oh enggak lebih. Wah, Ya Itu main remi apa? ya dimanapun ya gua daftar. Oh sebenarnya. gitu. Jadi awalnya tembak-tembak aja dulu ya. Tembak-tembak aja dulu. Oke. Nah ini yang belum kita tanya nih, kalau Bang Sam nih ngeliat Pelindo 2. Kenapa harus Pelindo 2? Kenapa harus Pelindo 2 ya? Tapi kan sebenarnya dari kuliah sih udah tahu sih Pelindo 2. Oke. gitu, Pernah kayak magang di Pelindo. sana atau? Gak pernah, karena kalau saya kan di ITS Iya, Surabaya. Kalau di ITS Surabaya kan lebih dekat dengan Pelindo 3 ya. Cuman dari kita juga di Surabaya udah tahu kalau Pelindo 2 yang lebih oke lah kalau menurut kita ya. Lebih oke, tapi nggak Iya. berarti Pelindo 3 jelek Iya. dong. Tetap oke, but it's kind of different. Jadi kayak Iya, next levelnya kali iya, ya. benar. Oke. Jadi kuliah juga aku udah bikin list tuh mau kemana aja, perusahaan-perusahaan yang pengen aku daftar, mau kerja di mana. gitu. Tapi memang selalu aku buat priority di BUMN. kayak gitu. Oke, jadi ini sebenarnya beda tapi sama nih alasan-alasannya ya. Intinya pengen kontribusi lebih atau pengen ya karena kita tahu gaji di BUMN bisa menghasilkan begitu dengan untung 2 triliun dengan pastinya kan gaji juga tinggi nih. Apakah ada pandangan ke situ nggak sebelumnya? Jujur aja nggak apa-apa, kalau iya juga nggak apa-apa. siapa dulu? Siapa dulu nih? Terserah mau nyaut-nyautan siapa dulu. Kalau- yang berani berpendapat. Kalau saya sih itu pasti pilihan semua orang ya. Oke. Dalam artian mikirnya wah dapat berapa nih, tapi ibaratnya itu kasarnya. Tapi Oke. jadi suatu perhitungan bagi orang-orang ya termasuk saya, kenapa pilih BUMN ya bisa dibilang sudah cukup dengan yang diberikan oleh perusahaan sih. Oke, jadi gaji juga termasuk pertimbangan ya. Iya, karena di beberapa swasta itu kan masih yang ibaratnya memang di atas UMR, tapi Oke. kita nggak. Tapi yang saya lihat belum bisa memenuhi ibaratnya kebutuhan yang saat ini ada gitu loh. Luar biasa. Kebutuhan apa nih? Waduh, Cukup. jangan mulai. Jangan diterusin. Coba kalau Dama nih sebagai fresh graduate nih, mungkin kebutuhan tadi yang dibahas, mungkin kalau Bang David ini kan udah agak umur ya, jadi mungkin kebutuhan seperti menikah, jangan negatif thinking dulu, seperti menikah, beli mobil, beli rumah. Kalau Dama masih ikut orang berapa? Masih umur 24 lah ya, 24 Ya, 23. 24. Ya, 24. Nah, berarti masih ikut orang tua juga berarti ya, atau udah Alhamdulillah masih. udah kepancing nih emosinya nih ya. Jadi nah tapi kan kebutuhannya tentu ada bedanya dong. Atau ada bedanya dong sama yang Bang David ini. Ya beberapa pertimbangan sih, ya salah satunya mungkin gaji, tapi itu nomor sekian sih. Nomor sekian. Nomor sekian. Jadi nomor 1 tuh apa? Kenapa? Nomor 1 ya kalau saya memegang prinsip bro. Jadi bekerja bukan di mana kamu bekerja, tapi bagaimana kamu bekerja. Wih, di luar biasa Keren sekali. gak bro? Keren parah. Nggak, Keren gak bro? ngomong sama ini hening emang perlu dengan prinsip hidupnya. Berbeda dengan
host-host lainnya semuanya bercanda, ini doang agak tensinya tuh naik cuy, agak emosi juga nih. Kalau Bang Sam nih umurnya sama nggak sama Bang David? Oh tuan dia ya? Kok ini jadi bawa-bawa umur sih? Enggak kan, karena tadi bilang kebutuhan, kan gaji itu relate banget sama kebutuhan kan, sama investasi. Kayak gitu, bukan jangan mikir umur dong. Maksudnya sama investasinya, sama mungkin biaya-biaya, gue 5 tahun ke depan harus prepare ini kan ke arah sana kan. Betul. Walaupun tiap orang berbeda, tapi dengan gaji yang ditawarkan oleh pekerjaan ini. Tapi Bang Sam nih ngeliat apa nih, apa yang bisa gue fulfill dari sini, atau pengen mencapai kebebasan finansial kayak gitu-gitu, itu masuk alasan loh. Mungkin kalau tadi Dama jawabannya gue pengen kebebasan finansial sebelum 30, itu jos sih, itu oke. Kayak gitu. Coba kalau dari Bang Sir. Pastinya kan semua orang punya ini ya, punya prioritas masing-masing ya. Oke. Kalau gue sih kenapa kalau ada yang lebih baik kenapa enggak gitu. Oke. Tapi tetap arahnya gaji nomor berapa kayak Dama gitu nggak? Katanya sih gaji pasti menyesuaikan dengan pekerjaan. Dengan pendapatan perusahaan sebenarnya sih, bukan dengan pekerjaan juga. Diplomatis jawabannya. Diplomatis jawabannya. Nah, tapi sebelumnya sebelum masuk tes Pelindo nih, ada nggak hal insight unik yang bikin yakin gitu ya, kayak Pelindo aja deh, kayak Pelindo 2 deh paling best deh. Atau nerima tawaran nih, misal dari BUMN lain di saat yang bersamaan lagi tes nih, terus nerima penawaran nih dari BUMN atau even waktu itu ini keterima tahun 2019 kan ya? 2019. Keterimanya 2019. Tesnya 2018 kan ya? Tesnya mulai tes 2018. 2018 kan? Iya. Nah, kan kita tahu 2019 itu ada fase di mana penerimaan CPNS tuh. Nah, atau penerimaan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, waktu itu terima tawaran lain gak sih? Terima, ini di saat yang bersamaan ada Pelindo 2, ada A, ada B nih. Jadi gue pilih mana nih? Ada nggak insight unik? Ada. Aku ada. Gimana? Coba cerita. Aku kan lama tuh ya tesnya kan, setahun. Berapa? Setahun ya? ya. Tesnya dari bulan apa? Agustus 2018 sampai akhir Mei Juli. ya. Mei tes kesehatan kalau nggak salah. Mei tes kesehatan, teman final pengumumannya Juli kan, Juli 2019. Itu selama setahun selalu apply juga ke perusahaan-perusahaan lain kan. Sampai mereka pernah tuh ditelepon juga, mau nggak di sini. Dia pas perusahaan ini ya, oil and gas juga. Mau nggak di perusahaan ini, kita buka cabang di Kalimantan. Di Kalimantan gitu kan. Oh iya, padahal Pelindo 2 nih. Sekarang lagi tes di Pelindo 2 itu kira-kira bulan Desember tuh kan. Ya udah. Gak usah. Makasih Pak. Jadi nganggur aja atau ada sambilan? Tapi kan saya lagi kerja di situ. Oke, jadi masih kerja juga ya. Oh ya, ambil ancang-ancang. Iya, kita harus punya opsi, benar kata David tadi. Oke. Opsi. Kalau ada yang lebih baik kenapa enggak? Oh benar-benar. Kalau udah aman nih, kan fresh graduate nih. Ya. Selama nunggu atau udah ada tawarkan setahun lama nih. Itu kalau kita ngelamar perempuan, kamu kerja apa? Swasta. Oh nanti dulu setahun masuk BUMN. Kan lama tuh. Jadi apa yang dilakuin setahun tuh? Ya selama gua MT Jarum. Tahu MT Jarum enggak? Nggak tahu. Jaga rumah. Jangan nanya gitu dong. Terintimidasi nih. Terintimidasi, saya tidak tahu. Jadi saya bego banget kayak gitu tuh. Pasti gitu. Jarum tadi apa Dam? MT Jarum tahu enggak? Masa Nggak tahu. Jaga rumah. Jaga rumah. MT Jarum. MT Jarum. Oh. Jaga Nggak rumah. kerja maksudnya. Beasiswa orang tua itu namanya. Beasiswa itu namanya. Betul. Beasiswa kan. Oke, jadi di rumah aja. MT Jarum, selama gue MT Jarum ya gue apply perusahaan banyak dong. Tapi ya gue nggak tahu ya, gue ngerasa selama gue ada panggilan di perusahaan A, pas banget gue lagi tes Pelindo. Terus ya ada juga beberapa yang gak lolos juga sih. Oke, udah jalannya ya. Anjay, Emang ini jalannya sih. Ini kayak ceritanya Jack Ma gitu cuy. Iya, kayak Nggak keterima KFC, beda nih nggak keterima di ini. Beda gitu. Ya gitulah. Bedanya gitu. Oke. Kurang lebih Kayak gitulah. Jack Ma gitu ya. Kalau Bang David nih, selama nunggu setahun nih, udah ngapain, maksudnya nunggunya tuh nggak dengan apa? Atau emang ada terima tawaran lain yang lebih dengan gaji yang lebih futuristik anjay, dengan gaji yang lebih tinggi atau dengan tunjangan lebih baik kayak gitu, ada nggak? Sebenarnya udah ada kerjaan sih, jadi udah beranggapan jangan sampai setahun ini nggak ngapa-ngapain. Itu ibaratnya prinsipnya gue pegang banget supaya kalau misalnya nggak keterima nantinya, jadi ya nothing tulus aja. Anjay. Terus seperti itu. Tapi selama kerja yang ini sama juga, maksudnya di level tanggung jawab dan bonafit yang sama atau beda? Jauh banget ya. Oke, emang kalau boleh tahu maksudnya jauhnya tuh gimana, kan orang nangkepnya skala ini kan, maksudnya di Pelindo sekarang megang apa, mungkin perusahaan lama megangnya apa, jauhnya tuh gapnya segimana? Dari soal job description ya? Job description deh, tanggung jawab deh. Tanggung jawabnya. Kalau di Pelindo ya
kan ini baru setahun ya. Kalau programnya BUMN, kalau kita setahun itu kayak jadi on job training, jadi trainee kayak gitu. Jadi lebih yang kayak mereview. Probation beda artinya sama probation. Probation beda kali ya. Beda arti ya. Probation kan ibaratnya kayak masa pencobaan gitu. Oke, kalau ini belajar. Iya, kalau kita belajar seluruh proses bisnis perusahaan Oke, selama 1 tahun. jadi udah setahun nunggu masuknya, setahun lagi nunggu itunya. Nunggu belajarnya. Iya. Itu kalau ngelamarin cewek tadi tuh. Iya. Kamu ngapain aja 2 tahun? Tadi gituin dong. Lama banget. Oke, terus. Kemudian bedanya sama perusahaan sebelumnya itu kan perusahaan swasta ya. Oke. Kalau swasta kan nge-push kita you have to do everything. Oke. You can push harder gitu. Kalau di BUMN feels-nya kayak you contribute specifically buat negara gitu. Ibaratnya dalam artian bahan pemikiran kita ini anggapannya akan dipakai negara sebagai untuk kemajuan selanjutnya. Itu yang feels-nya mungkin beda kali ya. Kalau di swasta tuh lebih yang disuruh kerja terus. Kalau di BUMN kita berpikir, kalau misalnya kita salah nih kasih pemikiran atau bukan salah ya, ibaratnya kurang tepat, itu bakal berpengaruh sama kemajuan perusahaan kita, yang mana perusahaan kita punya kapasitas yang besar dalam pemenuhan pendapatan negara juga. Jadi di sini tuh maksudnya bebas berkreativitas kah atau ada kayak semacam toleransi kesalahan? Atau sebagai kamu ini inventor lo harus berpikir futuristik atau gimana? Kayaknya di semua sektor kerjaan seperti itu juga ya. Gitu sih. Tapi kan tadi bedanya kalau swasta kita you can do everything, tapi kalau ya makanya pasti ada bedanya dong. Nah, seperti apa bedanya? Kalau di swasta pasti balik lagi. Jadi kalau BUMN kan udah punya standar. Standar ibaratnya gajinya lah ya. Yang mana jauh banget sama swasta. Kalau swasta yang saya sebelumnya. Dalam artian kalau di swasta lu kerja sepush mungkin agak susah untuk naiknya gitu. Kalau yang saya percaya ya, kalau di BUMN if you want to work harder atau lebih gitu, itu pasti bakal cepat menunjang. If you do more you get more. Perbedaannya seperti itu ya. Wah, boleh. Kita masuk ke penerimaan nih. Ini yang ditunggu-tunggu sepertinya. Nah, ini kita sekarang masuk ke tahap yang ditunggu-tunggu. Gak ditunggu-tunggu juga sih, masih ada banyak tunggu-tunggu, tapi ini salah satu proses yang ditunggu-tunggu juga, yaitu penerimaan cuy. Jadi kan tadi setahun nih nunggunya nih. Nah, itu setiap penerimaan Pelindo 2 segitu juga? Maksudnya setahun juga? Range-nya selalu setahun atau kadang-kadang cepat, kadang-kadang setahun, kadang-kadang 2 tahun? Maksudnya dari setahun ini tahun depan ada lagi atau enggak? Bukan, penerimaan sampai keterimanya. Pembukaan pendaftaran sampai keterimanya tuh selalu setahun atau ganti-ganti gitu. Yang saya tahu sih dua generasi sebelum kita itu setahun, tapi ada beberapa profesional yang direkrut sama pihak Pelindo sendiri. Itu kan ibaratnya yang udah level experience-nya. Udah jauh banget lah. Jadi beda sendiri programnya. Nih jadi kalau terkait yang tadi, jadi kalau di Pelindo itu ada kayak jabatan atau golongan-golongan gitu nggak sih? Iya. Jadi kalau gitu. Kita ini nama programnya program fresh graduate. Emang ada bisa sebutin nggak ada program-program apa aja selain itu? Kalau nggak salah ada program Alih Daya. Gimana? Program Alih Daya. Alih Daya. Ahli Daya. Dengarnya Alih Daya. Alih. Jadi keterimanya gara-gara dapet hidayah. Malam-malam berdoa, paginya dipanggil. Gimana tadi? Coba tadi. Alih Daya. Kan tadi gimana Bang? Kalau ahli daya itu gimana? Kita kalau di Pelindo kan setelah kita udah keterima gitu kan. Kita baru tahu ternyata di situ ada karyawan yang organik dan non organik gitu ya. Bisa jelasin nggak tuh organik dan non organik? Kalau organik itu berarti karyawannya yang udah diterima IPC dan punya SK bahwa dia perusahaannya karyawannya di IPC di Pelindo 2. Tapi kalau anorganik itu kan dia ada honorer lah ya? Bukan. Beda lagi. Gimana ya? Coba jelasin aja. Jadi dia kontraknya di bawah koperasi. Koperasi. Bukan karyawan IPC. Bukan karyawan Pelindo 2 tapi di bawah kontrak Pelindo 2 seperti itu. Terus ada apa lagi? Sama program Pro Hire kalau nggak salah.
Apa tuh kalau dari Nah, program pro hire itu program yang itu dari orang-orang yang udah memiliki pengalaman kerja biasanya. Oke, jadi Gitu. gimana tuh? Jadi misalkan udah melalang buana di beberapa perusahaan lain, dia langsung direkrut, langsung memiliki jabatan tertentu di IPC. Biasanya seperti itu. Oh gitu. Nah kan tadi melalang buana tadi tuh udah ada dia udah ke perusahaan-perusahaan itu. Tapi dilihat juga nggak sih portfolio dan bekasan perusahaannya tuh mana aja? Dilihat banget. Atau cuma sekedar kayak ya oke lah perusahaan yang menengah-menengah juga bisa masuk juga atau gimana? Kalau setahu saya dibuka untuk umum sih biasanya. Oh dan itu Portofolionya- daftar juga. Itu bisa dibuka untuk umum. Oke. Yang saya tahu juga, jadi memang lagi dibutuhinnya kualifikasi, misalnya ahli logistik. Kalau kayak Hendro kan bidangnya logistik nih. Oke. Siapa tahu nih bisa apply pro hire, professional hire Oke. ya enggak? Ini sebenarnya sarkasme. Jangan percaya. Oke. Iya. Amin. Oke. Mari kita Amin. Oh ya bener amin. berdoa dong. Iya. Ya udah santai. Ini yang aku tunggu-tunggu. Malah- Serangan-serangan seperti ini Iya, aku tunggu-tunggu. bener. Ayo serang. Ayo terus. Jadi karena mereka udah punya, setahu saya sih kayak pengalaman kerjanya lebih dari 10 tahun ya. Oh udah 10 tahun minimal. Saya nggak tahu minimal Oke, berapa, oke, tapi oke. dari perusahaan tertentu yang berkaitan dengan Operasi-operasi lowongan posisi yang Oke, ada heeh. itu bisa direkrut sih. Oke, nah tadi kan udah masuknya dari beberapa pintu masuk ya. Nah sekarang kalau golongan-golongannya nih, kalau golongan-golongannya tuh gimana sih di sana? Kalau ya mungkin Kalau golongan itu yang saya tahu kelas jabatan bukan ya? iya kelas Kelas jabatan. Oh kelas jabatan ya. Nah itu. Jadi misalkan dari rekrutmen alih daya itu dia lolos ada di kelas jabatan sekian. Terus kita dari lowongan fresh graduate juga ada di lowongan kelas sekian. Ada berapa nggak sebut aja dulu? Ada berapa kelas dan ada Dari sub-subnya lagi nggak? dari 1 sampai 15. Oke banyak. 15. Paling tinggi? 15. 15? Paling tinggi 1. Paling tinggi 1. Paling tinggi 1, kelas 1. Nih kalau masuk jadi mas-mas kalian ini 1 sampai 16 kalau nggak salah ya. 1 sampai 16. 1 ada sampai 16. Iya. Oke kalau mas-mas ini masuk di level 11. Kelas 11. Iya. berarti 9 lagi to go. kita belum jauh Enggak mikir juga sampai ya, sana enggak juga sih. ya. 9 lagi kebanyakan. Kan udah kelihatan bodohnya kan kalau ada 16 nih, ntar lo nih ada 16. Iya 9 lagi dong ya buat level 1. Iya. Tapi level 1 itu bentuknya jabatan kah atau struktural kah atau gimana? Biasanya itu dari struktural ya. Itu struktural Untuk- tuh mulai dari kelas jabatan setahu saya ya, kelas jabatan kelas 9 kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau ibaratnya nih, bener nggak nih? Ini bener nggak ya? Kalau ibaratnya kalau di level satunya Pelindo itu kayak golongan 4E bukan kalau di PNS? Wah kita kalau dari saya nggak pernah compare begitu sih. Nggak pernah compare begitu? Kan Iya. emang dari segmen apanya beda kah atau gimana apakah? Dari segmen apa yang beda? Yang pasti beda kelas, beda pendapatan sih itu aja. Oke, I see. Jadi tapi ada juga, tapi level 1 ini diisi oleh beberapa orang kah atau cuma 1 orang doang? Oh enggak. Oh, enggak. Enggak apa nih, enggak apa. Itu diisi Maksudnya beberapa orang pastinya. Kelas Diisi 1 kan. beberapa orang. Iya. Cuman untuk posisinya ada Jabatan lagi, jabatannya ada kayak, lagi. Direksi semacam itulah. Oke. Jadi level kelas 1 itu direksi biasanya. Kayak direktur utama. Oke, mantap. Ya. Luar biasa. Pak Hendro mungkin tertarik jadi direktur utamanya. Mungkin direktur utama mungkin. Mungkin yang sekarang masih jadi host nanti diwawancara jadi host juga tentunya. Gak jadi ya. Nah, kita langsung masuk ke tahap tesnya nih, tahap Iya. tesnya. Ini ada yang mau jelasin gak nih tahap tesnya nih? Iya. Ini setahun loh, Cuk. Sen, Apa ya? Itu calon mertua udah ngoceh-ngoceh Setahun. tuh. Aku ingat banget itu. Aku Kenapa, daftar terima infonya itu kan dari grup-grup WA lah. WA. Udah. Ya Allah. Ini dua. Oke. Dari grup WA biasa Grup di WhatsApp grup, lucu. grup WhatsApp itu angkatan kan. Terus ini ada lowongan nih Pelindo 2 kan. Oke. Kebetulan nih. Itu bulan Agustus, akhir Agustus. Nah, itu malam-malam aku ingat tuh. Ih, hari ini kayak hari terakhir Submit. daftar. Iya, Oke. submit nih Oke, malam-malam. oke. Aku ingat tuh kan. Daftarnya tuh via web kah atau kita Via web. ngirim lamaran ke sana atau di email? Via web karena kita ada websitenya sendiri. Ada website Iya, pendaftarannya ya. IPC recruitment, Oke. ya. Kita langsung masuk ke web, bikin user ID kita sendiri, Nah, user ID-nya bakal kepake kalau keterima bakal kepake terus gak? kepake terus. Jadi ID karyawan gitu ya? Oh bukan, maksudnya kalau selama proses rekrutmen itu
user ID-nya itu. Oh tapi kalau udah keterima nggak kepake lagi user ID-nya? Tapi kalau sekarang kita login masih bisa kita lihat historisnya gitu. Wah gila mengenang sekali. Oke. Bapak dulu nak dari WhatsApp masuk nak. Ayo. Coba berikutnya coba dari Dama habis tadi submit dokumen terus gimana? Ya waktu gua memulai MT Jarum ya. Oke. MT Jarum. Jaga rumah ya. Jaga rumah ya. Oke. Enggak, sorry. MT Jakos. Jaga kos. Oke. Masih awal-awal kan. Oke. Gua Masih daftar, beasiswa tuh ya. ya. Oke, masih beasiswa. Gua daftar di webnya kan. Oke. Ya, daftar di webnya. Habis itu gua ya lama banget tuh pengumumannya. Dari lolos administrasi kurang lebih. Tapi administrasi tuh apa ada hal yang perlu diperhatiin nggak? yang Dan administrasi ini apa yang perlu disiapin? Yang gua siapin waktu itu ya scan ijazah. Ha-ha. Saya scan ijazah, terus scan banyak lah KTP bla bla bla, terus sertifikat prestasi, sorry Oke. ya, P sama F gua ketukar sorry. Oke. Gua orang Sunda soalnya. Oke. Sorry ya. Oh sertifikat keterangan lulus lah. Ya Oke gitulah. keterangan lulus. Gitu dong bahasanya nggak usah diubah. Penonton kita nggak semua mencerna itu. Oke ayo. Surat keterangan lulus atau Oke. ijazah, terus sertifikat organisasi. Oke kalau ada ya. Kalau ada. Ini sifatnya additional ya kalau Ya, organisasi ya. additional, terus Oke. TOEFL juga diminta. kalau TOEFL nggak diminta. Kalau TOEIC gitu? TOEIC enggak. Ada pilihan sih TOEFL, TOEIC, tapi biasanya kita masukin TOEFL biasanya. Oh nah TOEFL-nya itu harus dari lembaga sertifikasi tertentukah atau kita bisa dari mana aja? Waktu itu nggak ada ketentuannya sih. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma ada ketentuan minimal kalau nggak salah 450. Kita bicara buruknya dulu. Oke. Kalau itu surat TOEFL-nya itu ternyata gitu deh, kita nggak usah explicit kontennya. Nah suratnya begitu deh pokoknya. Itu bisa juga di-apply masuk, nggak akan dicek atau gimana? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Tapi saya tidak tahu. Oh oke. Cari aman. Ya. Cari aman. Cari aman. Tapi bener atau apa dulu Bang David dari mana sertifikat TOEFL? Kalau saya sih waktu itu kalau nggak salah yang saya ingat saya nggak masuk submit TOEFL ya. Jadi bisa. Jadi cuma ada sertifikat bahasa Inggris kalau nggak salah. Uh-huh. Terus saya submit salah satu ya sertifikat bahasa Inggris yang saya punya aja. Luar biasa. Dan yang saya ingat sih adanya prestasi apa aja. Mereka nyediain kolom-kolom prestasi sama kolom organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat juga kayak gitu. Tapi, cuman yang pasti kalau misalnya ditanya kalau misalnya sertifikat bahasa Inggrisnya dari mana gitu kan nggak terbukti dari salah satu lembaga yang diakui. Iya. Kan nanti bakal kelihatan pada satu wawancara. Oh I see. Oke. Jadi cara dia ngomongnya pun, listeningnya pun kelihatan ya. Iya karena di prosesnya setelah administrasi tadi itu bakal proses kayak pemilihan siapa yang udah apply. Nah setelah itu ada proses psikotes sama bahasa Inggris. Dari situ kan nanti kelihatan bahasa Inggrisnya seperti apa. Nah terkait yang tadi dokumen additional ya. Nah itu ada nggak sih dokumen-dokumen tertentu yang bakal nilai tambah ke kita? Ya kalau siapa tahu ada yang nge-apply sertifikat paskibraka, ya kita nggak tahu kan. Kalau enggak palang merah remaja, sebenarnya bagus, tapi untuk ini kayak mungkin kurang relate. Bagus sih punya sertifikat itu. Nah itu ada nggak Pak yang kayaknya lebih relate nih, lebih cocok lagi nih, kayak sertifikat PBMK gitu-gitu ada. Oke. Kalau sertifikat keahlian cuman kayak sertifikat keahlian dari kampus aja kali ya yang ngeluarin itu. Cuman kalau yang saya lihat yang penting itu portofolionya sih. Portofolionya dalam artian pernah mengerjakan apa. Ini juga mungkin salah satu masukan bagi yang mau daftar kalau misalnya nanti buka. Persiapin aja pengalaman organisasi atau pengalaman prestasi. Jadi aktif-aktif di kampus itu ataupun di luar kampus pun itu kehitung. Saya yakin sih itu jadi bahan perhitungan ya. Karena yang dicari bukan soal pinter lagi sekarang. Tapi yang dicari soal apakah kegiatan lu setiap harinya itu bakal menggambarkan kegiatan kontribusi lu nanti pada saat di pekerjaan nanti. Oh I see. Kayak gitu. I see. Kalau yang mabar gimana? Mabar tuh apa? Main bareng. Pustreng. Aku suka pustreng. Dapat piala MCL gitu itu masuk Kalau ada sertifikatnya boleh dimasukin. Iya. itu bergengsi loh itu menang-menang begitu. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu cuy. Nah oke. Setelah dari dokumen
Terus ada apa lagi tesnya? Ada apa lagi tes? Kan tadi katanya setelah tes ada lagi besoknya ya? Kita nunggu Iya, sampai bulan Oktober kalau nggak salah ya. Kurang lebih 3 bulan. Kita nunggu 3 bulan. Itu mungkin dari yang daftar yang kita tahu ya setelah kita masuk itu yang daftar 130.000 Oke, dari seluruh Indonesia. dari seluruh Indonesia. Oke. Terus yang lolos tuh kalau nggak salah Jadi berapa? yang lolos administrasi itu kurang lebih yang administrasi ya? 2000, 3.000. 2000-an. Jadi 2000-an. kalau lo mau tahu ya Heeh. di IG-nya apa IPC itu, boy kapan boy, boy ini Min, kapan, gimana Min? nih? Kapan? nih Min? Naikkan gaji Kapan nih, Min? admin IPC 2. Naikkan gajinya. Itu batin loh itu. Kapan pengumuman? Oke, I see. Nah, tadi Bang terkait katanya 13.000 ya? 13.000 dari 130.000. 130.000. Yes. Itu kalau beli papeda lengkap itu. Itu orang nggak itu ya? Iya, kalau 130.000 orang pendaftar, kalau WNA bisa nggak? Misalnya ada WNA nih, terus dia punya izin tinggal di Indonesia, bisa nggak daftar? Kalau WNA kayaknya kurang Kayaknya tahu nggak sih. ada Kayaknya deh. nggak ada. Ada nggak Karyawan requirement-nya? WNA nggak ada. Enggak, di requirement-nya deh. Di requirement-nya ada nggak waktu Ada dulu warga lihat negara ada. Indonesia Harus satu. WNI. Kan Oh, harus berarti masukin KTP. ya tapi kan ada kitas juga kan. Mungkin ada yang coba-coba. Enggak, persyaratannya KTP, Oke, bukan iya. kitas. Santai. Maaf Bang, maaf. Nah, berarti setelah itu tadi clear ya. Nah, dari Bang Sam nih, kalau setelah tes administrasi ada tes apa lagi nih, Bang? Nah, kita udah tes administrasi kan, terus pengumuman siapa yang lolos administrasi yang 3.000-an tadi ya kalau nggak salah. Terus kita ada tes potensi akademik ya dulu ya pertama. TPA dulu, terus ada akademik, terus tes Bahasa Inggris. ya. Bahasa Inggrisnya tuh ngomong, listening, apa writing, apa lagi? Kayak TOEFL Writing gitu sama sih. grammar. Kayak TOEFL gitu sih. Luar biasa. Tapi nggak ada ini ya. Sebenarnya nggak yang kayak TOEFL banget sih. Ya ini sih Nah, coba Damas sebagai menggampangkan, ayo gimana? apa namanya ya? Semi tuple lah. Sorry, semi. semi tuple. Semi tuple ya. Iya, semi Tuple, oke. Semi tuple kali ya. Wah, rasis. Nah, lain atuh Kang. Gak rasis satu. Ente itu mah. Nah, Sorry. berarti kan udah TOEFL nih. Nah, setelah itu ada apa lagi? Nah, itu nunggu lagi, setelah TOEFL nunggu lagi. Oh enggak. Setelah itu langsung psikotes ya. Masuk psikotes. Besoknya atau gimana? Besoknya. Jadi pokoknya Oh, admin aman hari itu ya? Admin IG hari itu aman pokoknya. ya? aman. Oke, Admin masih aman di hari itu ya. Oke, Belum oke. ada apa Belum ada lagi tuh ya Belum hujatan-hujatan. ada. Iya. 130.000 orang loh komen di situ udah. Banyak banget lah Nah, pokoknya. terus. Habis itu langsung psikotes, setelah psikotes langsung wawancara psikolog. Ada yang di hari itu juga dan ada juga besoknya. Di hari abis tes bahasa Inggris langsung tes psikolog. Iya. Iya. Oh men. Oke, ada yang kayak kan kalau psikolog tuh kan bukannya harus otak fresh kan gitu-gitu ya. Nah, itu tantangannya di situ ya. Tantangan situ. Oh, jadi yang dapat besok mungkin lebih aman daripada datang Iya. di hari itu. Iya. Nah, kalau lu pada nih dapatnya kapan? Lusanya lagi. Jadi itu ada jeda 2 hari ya, Sam. Iya. Mungkin Sam ada itu. Aku lupa ingat sih gimana apanya harinya. Jadi pokoknya Lihat di habis portal tes- dong kalau lupa tes- ingat. tes habis tes TPA itu. Oke. Itu kalau nggak salah besoknya langsung pengumuman langsung di-cut ya dari 3.000 Iya. jadi 1.500. Iya. Yang 1.500 ini berhak ngikut yang untuk bahasa Inggris sampai psikotes yang dilaksanakan di hari yang sama gitu sampai sore. Oke. Sampai sore. Nah, Oh men. kayak gitu. Jadi Nah, bisa habis 2.000 jadi 1.000. 1.500 kalau nggak salah. Tesnya tuh mirip-mirip kayak tes psikotes yang kayak gimana kan? Apa yang mirip kayak masuk universitas kah atau yang mirip kayak masuk pekerjaan tertentu kan butuh psikotes atau yang masuk kedinasan gitu atau gimana? Kalau yang kayaknya psikotes yang kayak tes warteg yang gambar-gambar, tes gambar baung, tes yang gambar pohon. Oh, I see yang 6 gambar itu ya. 6 Iya. gambar itu terus ada kertas kosong itu suruh gambar juga. Iya. Tanpa goresan itu kan tanda kutip Iya, itu kan. terus oh, I see, I see. Kreplin. Kreplin ya. Kreplin. Paul, iya. Oh, oke. Pauli juga ada. Pauli ada. Luar biasa sekali. Oke. Nah, setelah itu nunggu lagi. Kan habis itu kan itu psikotes ya. Ini setahun loh. Itu Oke. di bulan akhir November. Akhir November. Terus besoknya kita ada wawancara psikolog lagi. Wawancara psikolog sama psikolog. Jadi yang wawancara psikolog tuh ada di hari itu juga, ada di besoknya. Hmm. Jadi ya mungkin yang kalau yang hari besoknya ya dia Aman juga. aman lah. Oke, yang Tapi di hari ada juga itu yang nggak beruntung mungkin hari itu juga. ditanya seputar apa aja tuh waktu tes psikolog? Waktu itu gue ditanya ya paling sekitar lu ngapain aja sih di kampus seperti itu. Terus kita sebelum wawancara psikolog itu kan ada tes di pas saat tes psikotes tuh kita ada namanya kayak tes kepribadian misalkan
gua senangnya ini, gua senangnya itu. 5 hal apa yang gua suka, 5 hal ya apa yang Nomor enggak. 4 membuat kamu tercengang gitu. Nah, ya Enggak. gitu-gitulah pokoknya. Oke. Nah, nanti pas di situ di apa namanya? Di psikolog itu ditanyain lagi. Oh satu-satu. gitu. Oh jadi kita kayak udah ngisi kolom itu di review lagi di untuk review menyocokkan lagi. itu ya. Iya. Oh untuk make sure benar-benar ya. Ini orang tuh Oke. bohong atau enggak gitu sebenarnya. Oh, I Karena kan see, I dia see. pengen mastiin psikolog itu pengen mastiin apa yang diisi waktu tes, yang gambar-gambar terus grappling, warteg segala macam itu sesuai nggak dengan Oh kenyataannya dengan how he gitu. talk ya, dengan cara dia Iya, berbicara, dengan cara dia bicara. menatap lawan bicara gitu. Iya. Oh I see, oke. Nah di situ yang paling ini nggak sih paling Tekan ya. karena di-cut lagi jadi 700-an ya Iya. dari Sedikit di psikolog. 700. Oh jadi Iya. sisanya tuh orang gila semua itu. 1.300, 600 orang gila. Silakan disensor. Gak tahan ini. Gatel punya mulut gitu. Gua nggak ngomong ya. Nah dari situ nunggu berapa lagi tuh? Sampai bulan Februari kalau nggak Februari. salah. Wah, itu. Langsung. Itu admin gak aman lagi tuh ya selama 2 bulan berarti ya? Itu tetap kayak ditanyain terus ya. Wah, Itu Kalau nggak itu salah- jangan kan admin itu yang support email IPC. Oh kok terima ini penerimaan apa ini gitu. soalnya gua nih mantan hater juga. Oh gitu, oke. Dulu gua oke. komen juga di IG-nya. Kapan bang? Kapan sih, Silakan kepada IPC 2 auditor, silakan. Bang? Namanya. Infonya servernya sampai jebol. Servernya sampai jebol karena Iya. terus-terusan diakses dan ditanya terus iya. ya. Wah luar biasa. Tapi cuma 700 orang. Nah itu masih ke tahap selanjutnya ya. Iya tahu, santai. Gak mungkin 700 orang itu nggak mungkin. Nah setelah dari tes psikolog itu ada apa lagi nih? Tadi kan tes psikolog tertulis udah, wawancara udah, terus ngapain lagi? Wawancara user. Iya. Wawancara user. Nah itu usernya itu kan kita pas apply kalian. Nah, Iya. pas apply itu kan ada jurusan-jurusannya mau dipilih apa. Iya. Nah itu di interview per itu atau random aja? Per yang kita Lamar apply. ya. Oh I see. Per posisinya. Per posisinya ya. per unit divisinya. Oh itu kayaknya lebih sulit, kayak kita harus paham banget industrinya atau gimana? Dalam artian kalau yang saya lihat ya, jadi yang saya apply itu kayak cukup berkaitan dengan background pendidikan, Oke. background pekerjaan. Uh-huh. Jadinya ya cukup ada pandangan soal itu, tapi ya tetap kita harus mempelajari apa yang kita apply itu sih. Oh, Oke, kalau udah aman nih kan fresh graduate nih, ditanya apa sama itu? Waktu itu ya persiapan gua ya gua coba untuk matang-matangin sih. Jadi yang pertama ya gua tahu apa sih posisi yang gua apply itu kan. Oke, sempat research juga nggak sih atau Riset, tanya-tanya teman? tentu dong, gua tanya Oh, Bah oke. Google pasti. Oke. Gua tanya Bah Google itu apa sih posisi ini tuh? Kasihan dosen kampusnya, udah ditanya, yang ditanya Google. Ayo Apa terus. tanya banyak tuh ternyata. Oh ini ada suatu mungkin PM ya yang menjelaskan posisi itu. Nah ya udah gua Oke. baca aja habis. Gua baca full, Hmm? gua pahami, gua resapi dalam jiwa gua Ya Allah. Jadi sampai di saat besoknya gua wawancara user ya aman. Oh tapi di situ ada insight-insight tertentu nggak? Kayak misalnya user tuh mencoba mancing nggak kan? Lu fresh graduate nih, emang lu tahu apa tentang industri ini? Lu tahu Ya. apa tentang bergaul dengan orang-orang dalam industri ini? Ditanya gitu nggak? Tentu dong. Jadi saat diwawancara user tuh yang gua tahu ya, Hah? ada 3 orang di situ. Oke. Pertama dia dari SDM. Oh kayak gini rasanya nih ya? Ya kayak gini lah. Oke gini. Oh, Ini seperti SDM ini nih. simulasinya ya? Ini SDM Oke nih, oke oke. Gua user nih. Oke, Gua oke. Usernya, Oke. yang satunya usernya juga Di atasnya tuh. di atasnya. Luar biasa. Nah, Oke oke. disitulah oke. diinterogasi ya. Ditanya-tanya gitu ya. Ditanya-tanya Oke lah. oke oke. Ya seputar posisi yang kita apply sih sebenarnya. Oke. Terus ya ada sedikit ya pengalaman kampus, lu di kampus ngapain aja, paling seperti itu sih. Oke. Kalau gue lebih ditanya pengalaman kerja sih. Iya. Oh kalau udah Iya, bekerja iya. ditanya pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Tapi selama kan pengalaman kerja nih. Tapi kita ditanya juga nggak sih ada poin-poin tertentu yang di luar job desk kita kerjain juga dan itu jadi poin lebih. Kayak misalnya, oh ini saya selain dari insight bersosialisasi ya. Misalnya kan kita kalau sama partner kan dilihat nih orang gampang bergaul atau enggak. Nah terus itu misalnya nih oh ini saya pernah ngatur event kantor nih, atau saya dulu sering ditunjuk jadi ketua panitia audit ini atau jadi ini, kayak gitu, itu jadi insight sendiri gak? Iya, kita kalau bisa sih ceritakan aja apa ya adanya gitu loh, jangan berlebih-lebihkan. Kayak gue ditanyain gini, kamu Udah nan ketawa nih, lucu soalnya nih. emang kamu pernah punya pengalaman apa di bagian penundaan
pemanduan penundaan katanya kan. Oh iya Pak, kebetulan saya pernah disuruh bos saya ke Bontang gitu kan, Kalimantan. Oh, I see. Jadi saya pernah ngeliat prosesnya secara langsung. Kapal itu bagaimana kapal dari tempat berlabuh sampai dia sandar, bagaimana prosesnya saya paham gue bilang. Jadi ini poinnya nggak mesti tercantum di CV dong? Karena kan yang kita ceritakan, jadi gini, kan CV itu kan sifatnya kan kayak brosur sebenarnya kan. Jadi kita mempromosikan diri kita dalam singkat, terus orang tertarik nih buat nge-hire kita. Jadi apa yang ditanyakan dalam interview itu sebenarnya bisa keluar dari CV kita dong? Oh pasti. Oke, I see. Karena kebanyakan kalau aku pribadi, pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari CV ku. Oke. Ini kamu pernah di BV, ngapain aja kamu di BV gitu. Oh, dia sambil nyontek juga CV ya? Iya, kan ada di mejanya si ini. Ya si orang-orang user. yang mana? Jadi tahu nih, ntar kalau lagi interview orang yang mana nih? Yang ini. Oh, yang tengah ini? Iya. Oke. Soalnya usernya dia. Oke. Dia Duanya nih apa? Dia user juga. Jadi katanya usernya jadi Ya, tiga. bebas lah. Kok Oh, jadi- itu duduknya random juga kok ya. jadi panas Oke. gini nih jadinya? Oke. Tahu nih hostnya ngajak berantem dulu. Oke. Terus tadi kan ditanya-tanya nih pengalaman-pengalaman. Jadi seputar pengalaman kerja itu aja. Iya. Oh, basis dari CV dibaca kan. Ini pernah kerja di sini terus ditanyain ngapain aja. Jadi ada nilai-nilai lebih juga kalau kita ngelakuin hal di luar Iya. di luar job desk juga ya. Makanya kalau bisa saranku pribadi, CV diperkaya. Oke. Tapi jangan di apa? Jangan dilebih-lebihkan, Iya, dilebih-lebihkan, tapi kita yang mana. menyampaikan insight yang tepat kok untuk Iya. oke, jadi poin-poin yang emang Iya. kayaknya bakal dibutuhkan nih di Pelindo. Oke, I see. Kalau aku punya tips sih, kalau wawancara kalau pribadi dari pengalaman sebelumnya, Oke. kalau menceritakan sesuatu kasih pengalaman real gitu, supaya si usernya itu tertarik. Kalau kita cuma jawab standar gitu tentang job desk, kurang menarik aja gitu. Kita kasih pengalaman real. Atau Kayak mungkin gitu, cerita aja. kerjaannya biasa aja nih, kerjaannya emang job desk dia, tapi dia menceritakannya seperti halnya tuh ini spesial kayak gitu kali. Iya. Oh, oke. Nah terus nih untuk Bang David nih, terus setelah dari wawancara, saya nggak mau nanya wawancara ke Bang David. Habis dari wawancara, habis itu tes apa lagi? Habis wawancara itu Februari, Admin lanjut habis juga April tuh ya, ya. oke. Lanjut April wawancara user. Wawancara direksi. Oke, bertiga juga. Oh enggak dong. Direksi kan Sendiri. Oh sendiri. Direksi. Jadi itu udah gugur berapa orang dari situ? Itu dari wawancara. seingat saya 200 orang sih 200 orang. yang 200 ikut orang. direksi ya. Oke, berarti udah kepotong 100 orangan lagi ya. Iya. Tadi kan saya 300 ya. Ya, Jadi udah kepotong. Yang keterima total berapa sih? 44. 44. Innalillah. 13.000 jadi 44. 130.000. Oh iya. 130.000. Santai. Oke, dari situ ada 200 orang. 200 orang diinterview sama direksi. Direksinya tuh nanya apa aja di situ tuh? Kan kita udah habis nih, ditanya psikolog, cek, ditanya background kerjaan, cek. Sama direksi ditanya apa? Kalau direksi lebih kayak, kalau yang saya lihat ya, dia cuman review dari hasil wawancara sama user sih. Oke. Pertanyaan-pertanyaan spesifik jatuhnya ke User. wawancara user, karena Oke. user kan yang kemungkinan jadi atasan kita langsung. Oke. Cuman kalau sama direksi ditanya kegiatan di luar kampus ngapain aja. Kemudian kalau saya suruh misalnya melakukan pekerjaan terkait hal ini, kau bisa atau enggak? Dari sini kamu ada tawaran company lain atau enggak? Kamu mau pilih mana? Kayak gitu sih. Direksi Oke. itu lebih cepet, nggak nyampe. Kalau saya nggak nyampe 7 menit kayaknya. Betul. Cabut gitu. Kayaknya nggak nyampe 10 menit ya. Nggak nyampe 10 menit. 15 menit bro. User yang cukup kompleks karena sampai kita disuruh ngerjain formula Excel. Tiba-tiba langsung kayak kaget aja gitu, kayak disodorin laptop, kerjain formula Excel apa segala macem. Oh, itu ada juga di user. Iya, jadi dia kayak surprise, selamat kerjakan Excelnya. Oh, dan itu bener pas udah masuk ke Pelindo pun pas udah keterima, ketemunya gituan juga. Ya Atau beda-beda per orang? Beda-beda, tapi ya memang harus use to Harus it. nguasain sih ya, Microsoft Office harus nguasain lah ya. Iya, Oke, jadi di direksi ini kayak lebih make sure juga ya. iya, Tapi kalau di direksi ini nih, ini ada kayak poin-poin yang harus diperhatikan gak sih? yes. Apa? Misalnya apa? Gesture sih, saya yang penting gesture Terus sama duduk siap gini? Jangan grogi lah. jangan Grogi. Karena kan direksi kan kita beranggapan, apalagi kalau yang fresh grade atau yang kita masih muda-muda ya kan, berhadapan sama direktur yang udah wow gitu kan. Oke. Jangan grogi lah. Oke. sama penampilan sih penting Penampilan banget ya. penting. Eksekutif
Jadi Friesen, cuma ya. ngasih tips sedikit aja. Gimana? Jadi teman-teman yang lain tuh pakai kemeja doang. Terus gue nekat aja coba pakai dasi gitu. Ya Oke. langsung pakai aja pakai dasi. Kalau pakai dasi, Iya. tuxedo, jam tangan Rolex, sepatu itu nilai lebih nggak? Tas Hermes. Boleh sih sih. Boleh juga ya, boleh kan? Tapi nilai lebih gak? Bukan juga. Ya terserah sih, cuman ya jangan kucel lah. Oh jangan kucel. Jangan kucel, pokoknya slim. Enggak, kucel nih apa nih? Ini sensitif nih. Muka apa nih? Kalau muka kucel lah pasti kalah kayak gini-gini. Misalnya selalu kasih yang terbaik, nggak cuman soal wawancara direksi aja. Jadi pas itu ya bajunya rapi, Oh, steady, disetrika gitu dari ya. gaya duduk, dari posisi duduk, Oke, cara ngomong. salaman, tatapan mata. Oke, mata kita bertemu. Iya. Awas lepas gitu. Senyum. Jangan lupa senyum. Oh, jangan lupa Jangan senyum. lupa ya. senyum. Oke, Tata, oke. tata krama sih penting sih. Kalau Oke. masuk gitu kan langsung duduk kan nggak etis. Oh, iya. Kalau misalkan belum dipersilakan Salam tanya aja. sapa dulu ya, Tanya sapa aja. dulu. Pak, saya boleh dulu nggak? Boleh. Saya silakan. boleh ngomong, Pak? Tanya lagi. Boleh. Terus pernah dapat tips Gimana, juga, gimana? kalau salaman tuh jangan yang cepat Gimana, dilepas gitu. Jadi Oh, jadi salaman tuh harus kayak di seluruh badan tangannya kena. Oh, gitu. Dan nggak lepas-lepas. Oke. Nanti ada feeling gitu. Nanti Baper sayang. lah. Oke, setelah dari wawancara direksi, ini bulan Juni ya direksi ya. Wow, men, lama banget men. Terus apa lagi setelah dari wawancara direksi? Jadi Tes gini, kesehatan, tes kesehatan. Iya. Jadi tes kesehatan tuh Oh, jadi ini kebalik ya? Bukan Jadi gini, kesehatan dulu ya? ada dua. Jadi ada kandidat tuh yang tes kesehatannya tuh sebelum dan sesudah wandir Oke. gitu. Apa? Wadir? Wawancara direksi. Wawancara direksi. Jangan disingkat-singkat dong. Kan saya bukan golongan Anda. Oke, siap. Jangan disingkat-singkat dong. Jadi tadi wawancara direksi sebelum ada juga. Ada yang sebelum Jadi tes kesehatan tuh ada yang sebelum Oke. wawancara direksi, Direksi, heeh. dan ada yang sesudah wawancara direksi. Oke, santai. Sudah jelas, Bung? Sudah jelas. Nah, bedanya apa tuh sebelum wawancara direksi dan sudah wawancara direksi? Ya, Ada di mana bedanya? Ya jadwalnya aja sih sebenarnya. Ya Allah, maksudnya apa yang dicek beda nggak? Oh enggak, sama. Sama aja. Sama aja. Oh, itu cuma perkara penjadwalan aja. Jadwalan aja. Oh, I see. Karena Oke. direksi ini kan orangnya sibuk-sibuk. Agak sulit untuk SDM-nya untuk ngatur jadwalnya. Oke, jadi Menyesuaikan. oh jadi hasil tesnya pun nanti jadi abis dari user udah ada yang gugur tadi dan abis direksi pun digabung sama kesehatan. Iya, betul itu. Oh, oke, jadi nggak langsung gitu ya. Sip. Oke. Terus setelah dari wawancara direksi segala macam itu terus apa lagi? Pengumuman. Pengumuman. Dan Kita itu nunggu. dan kurang itu nunggu lebih- berapa lama? Waduh, lama itu. Dari Juni. Hampir Ada yang tes 28 keterimanya 3 bulan 30. juga kayaknya. setahuku Mei sih direksi sama kesehatan. Iya. Langsung kita nunggu sampai 2 bulan. kalau Iya, nggak berarti salah. 2 bulan. Nunggu 2 bulan. Banyak juga tuh yang hujat. Oh, udah admin habis juga tuh ya. Oke. Tapi lebih berkurang lah. lebih berkurang dah. Oh, Banyak karena yang sudah- nanya-nanya. Ya. Karena sudah sekarang banyak yang kecewa, Iya, banyak jadi yang tidak banyak lagi. Oke, jadi langsung keterima ya. Iya. Dan Alhamdulillah. keterima itu langsung apa nih? Apa yang dilakuin? Maksudnya udah ketemu pengumuman nih, pengumumannya di email kan? Iya. Oh Di enggak. Email. Di WhatsApp juga kayak masuknya juga enggak? Bukan Di email. telepon. Oh, di telepon. Kalau nggak angkat gimana? Mungkin Bang Sen yang Iya, lucu kan kalau ada yang lagi di telepon, grand operator, itu aja Pelindo gimana? Jadi ceritanya hari itu aku lagi makan tuh sore-sore. Makan di fried chicken. Kegiatan yang sangat penting. Di Jaksel sana kan. Makan. Oke. Terus aku kan ngikutin kaskusnya rekrutmen IP situ. Oh, ada di Kaskus. Oh, ada komunitasnya di Kaskus ya? Ada Kaskus. Oke. Itu boleh lah dicek. Oke. Ikut-ikutin kan. Jadi kalau kita ngikutin thread di Kaskus kan, Gmail kita kan otomatis ternotifikasi kalau misalkan ada user-user lain yang Oke. komen kita gitu kan. Oke. Terus aku lihat di email gue ada yang komen ke thread Selamat thread gitu. aku, selamat ya buat 44 orang yang lolos katanya. Oke. Apaan nih? Langsung aku lihat grup Telegram juga. Wah. Jadi ada grup Telegram. Ada grup Telegram yang dari buat awal pendaftaran. kita mau tes. Oh, I see. Oke. Terus, itu dibuat sama panitia atau emang kalian aja yang bikin? Kira kayak kita Aja sih. Oke. Iya. Terus aku lihat itu Telegram kan, berarti udah pengumuman, terus ada selamat, adminnya Telegram, selamat buat yang lolos, terus ada PDF dilampirin kan, terus aku lihat, scroll, nama aku paling agak di halaman akhir lah, Iya. Wah, seneng. langsung, Fried chickennya nggak habis tuh. Gak habis, Iya, karena udah ya. Tahu. Nggak habis. Visioner aku. gak habis, Nah, oke. Mas bisa tolong dibungkus aja kan,
Oh jadi nggak via telepon ya? Aku kan lagi makan tuh Ya, di fried chicken tadi. itu kan. Nah, tangan kotor nggak bisa angkat telepon. Teleponnya lagi aku charger di kosan. Oke. Jadi aku balik ke kosan, setelah dibungkus tuh kan. Aku lihat panggilan tak terjawab. Oh gitu. Ternyata terus aku telepon balik, ternyata dari SDM-nya. Oh nomornya bisa 2 arah teleponnya ya? Bisa. Oke. Teleponnya lewat HP sih. Gila, keterima daftar WhatsApp, terima Telegram. Nanti naik jabatan Instagram. Oke, nah itu untuk episode 1 kali ya. Jadi untuk episode 1 kita bahas sampai sini. Nanti untuk tips and trick dan juga segala hal tentang Pelindo 2 kita bahas di episode berikutnya. Jangan kemana-mana. See you in episode 2.